Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Portofolio Investasi Islam. Jadi di sini kami memiliki 6 anggota, yang dimana yang pertama ada Sofi Hidayatullah, NIM belakang 058, Fira Setia Maharani, NIM belakang 077, Yazid Rais, NIM belakang 132, Nuria Afifah, NIM belakang 152, Bina Mutiara, NIM belakang 160, dan Olin Milana, NIM belakang 162. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan atau memaparkan mengenai analisis fundamental saham perusahaan Indofood CBP menggunakan acuan annual report tahun 2019. Ya, yang pertama kami menganalisis dalam bidang ekonomi. Jadi pada tahun 2021 Indonesia berada pada masa pemulihan ekonomi yang sebelumnya melemah karena adanya dampak dari pandemi virus COVID-19. Keadaan yang diprediksi positif ini akan mempengaruhi pasar saham domestik. Sebelumnya pemerintah menerapkan PSBB secara ketat, oleh karena itu perputaran ekonomi pada saat itu sempat melemah. Saat ini peraturan PSBB lebih dilonggarkan, hanya saja jam operasional tetap dibatasi dan harus selalu mematuhi protokol kesehatan saat berkegiatan. Dengan begitu diharapkan pemulihan ekonomi di Indonesia bisa lebih cepat. Ekonomi global diprediksi tumbuh di kisaran 4,2% hingga 5,2%, sementara ekonomi di Indonesia diprediksi mencapai antara 4,5% hingga 5,5%. Perbaikan kondisi ini ditopang oleh keberadaan vaksin yang diharapkan mampu mengatasi dampak ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya pada periode Maret sampai Agustus 2020, IHSG bergerak fluktuatif di zona merah dengan tren meningkat. Walaupun pergerakan IHSG ini kembali tertekan setelah Agustus 2020, indeks resmi keluar dari teritori negatif pada pekan kedua November 2020. Penguatan IHSG terus berlanjut hingga 1 Maret 2021 dengan capaian tertinggi berada pada level 6.435,20. Berdasarkan data Bloomberg, IHSG terpantau menguat 18,23% menjadi 6.338 selama setahun terakhir per 1 Maret 2021. Selanjutnya mengenai analisis industri. ICBP ini bergerak dalam bidang pembuatan mie dan bahan makanan, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus, kemasan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan cold storage, jasa manajemen dan penelitian, dan juga pengembangan. Berikut data perusahaan yang termasuk industri makanan dan minuman seperti ICBP. Di antaranya ada MLBI, INDF, IST, TP, Mayora, Garuda Food, ULTJ, DLTA, dan beberapa perusahaan yang lain. Nah, berdasarkan data tersebut, nilai industri Fast Moving Consumer Good atau FMCG mengalami pertumbuhan di tahun 2019 di tengah kondisi persaingan yang semakin ketat di seluruh kategori produknya. Namun, ICBP berhasil mencapai seluruh target di tahun 2019 dengan membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 10,1% mencapai 42,30 triliun. Namun demikian, harga beberapa komoditas seperti minyak mentah, gula, dan crude palm oil atau CPO tetap lemah akibat dinamika pasar. Sedangkan harga gandum relatif stabil dan harga skim milk powder meningkat. Selanjutnya memasuki tahun 2020, perekonomian global diperkirakan akan tetap lemah dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, sehingga pertumbuhan negara-negara maju diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Namun, menurut analis Benny Kurniawan, Henry Wibowo, dan Janet Yutan dari JP Morgan Sekuritas memperkirakan penerima manfaat terbesar dari kebijakan tersebut adalah emiten sektor bahan makanan pokok khususnya ICBP dan INDF, di mana 90 profitabilitasnya didorong oleh produk mie instan dan susu cair. Selain itu, selama COVID-19 terjadi belum mengalami penurunan pendapatan dan mencapai tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 5-6%. Jika dibandingkan dengan Mayora, merupakan perusahaan yang juga diuntungkan dengan adanya COVID-19 dalam mengurangi kegiatan di luar ruangan. Namun, perlambatan pendapatan yang diperoleh Mayora daripada percepatan pendapatannya. Hal itu terjadi karena menurut analis Isna Putra Iskandar dan Willy Gotama,
Perlambatan tersebut terjadi karena meningkatnya persaingan dan produk makanan yang bukan bahan pokok. Kemudian selanjutnya ada analisa perusahaan yang menggunakan beberapa rasio. Yang pertama ada earning per share atau laba per saham. Dapat dilihat bahwa EPS ICBP ini terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya dikarenakan labanya yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan jumlah lembar saham yang beredar itu cenderung tetap. Hal ini menunjukkan bahwa saham Indofood CBP dinilai menguntungkan bagi investor apabila dilihat dari segi earning per share. Kemudian selanjutnya ada price to earning ratio atau perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Dilihat dari PER Indofood CBP ini dibandingkan dengan harga pasar rata-rata, dapat dinilai bahwa ICBP itu termasuk murah dan memiliki nilai yang cukup baik karena saham perusahaan yang dinilai murah itu yakni sebesar 20,1 kali apabila dibandingkan dengan harga rata-rata saham pasar yang sebesar 23,5 kali. Begitu juga dibandingkan dengan industri makanan yang serupa yang rata-ratanya sebesar 24,8 kali. Saham ICBP ini dinilai baik karena memiliki harga yang tergolong murah, sehingga ICBP sendiri memiliki peluang yang cukup baik dilihat dari sisi investor berdasarkan PR. Kemudian next, ada price book value yang merupakan rasio harga terhadap nilai buku. Berdasarkan data di atas, PBV dari ICBP ini menunjukkan nilai 3,98 kali, yang artinya saham dari perusahaan ini menunjukkan angka di atas 1, yang berarti bahwa ICBP menunjukkan bahwa harga sahamnya itu overvalue atau berada di atas harga normal atau wajar. Yang artinya saham ICBP ini sebesar 3,98 kali lipat apabila dibandingkan dengan kekayaan bersih perusahaan. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Berdasarkan data yang didapatkan pada DR tahun 2017 sampai dengan 2020, dapat diketahui bahwa DR ICBP itu sebesar 1,21%, yang artinya hanya ada utang sebanyak 1,21% apabila dibanding dengan modalnya, yang artinya ICBP memiliki modal yang jauh lebih besar daripada hutangnya. Sehingga hal ini berarti baik karena saham ICBP tidak berisiko tinggi atau sering disebut low risk karena hutangnya tidak lebih besar daripada modal yang dimilikinya. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity. ROE dari ICBP ini pada tahun 2020 termasuk dalam kategori yang cenderung tinggi karena angkanya mencapai 20%. Yang artinya manajemen berhasil mengembalikan modal sendiri yang disetorkan oleh stakeholder dalam waktu 10 tahun. Ini berarti bahwa manajemen cukup efisien dalam memanfaatkan modal menjadi laba, sehingga dinilai menguntungkan bagi para pemegang saham. Kemudian ada dividend yield. Dari dividend yield yang kami dapatkan, pada data ditunjukkan bahwa DY ada di angka 2,44%, yang artinya ICBP termasuk kurang royal kepada pemegang saham dalam melakukan pembagian dividen. Karena rata-rata di Indonesia, dividen yield itu sebesar 3%, di mana berarti ICBP dalam pembagian saham itu, pembagian dividennya di bawah rata-rata dividen yield-nya. Hal ini penting untuk investor jangka panjang yang mementingkan dividen. Yang selanjutnya itu ada analisis pada perusahaan Indofood CBP. Jika dilihat dari laporan keuangan di atas mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 7,40 triliun. Lebih tinggi dibandingkan dengan 4,65 triliun di tahun sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan oleh meningkatnya kinerja operasional perusahaan.
Angka tersebut merupakan angka yang perusahaan dapat gunakan untuk membiayai biaya operasionalnya. Dari laporan keuangan tersebut, operating cash flow bernilai positif, yang dimana berarti uang kas masuk lebih besar daripada pengeluaran. Yang terakhir ada analisa perusahaan sisi income statement. Jadi jika dilihat dari data di atas, revenue ICBP pada bulan September ke Desember 2019 cenderung meningkat, tetapi pada Maret 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Akan tapi pada bulan Juni mulai mengalami peningkatan kembali, sama dengan halnya net income yang juga mengalami peningkatan pada bulan Desember dibandingkan September. Akan tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan Maret, yang artinya laba bersih ICBP berkurang. Hal ini berpengaruh pada profit margin yang terus menurun dari September 2019 dan seterusnya, yang berarti buruk. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.